Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Vivo Y21. Dan sekarang di kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki HP ini, supaya biar kita sama-sama tahu dan nggak salah pilih pastinya. Dan untuk kelebihan yang pertama yang dimiliki Vivo Y21 yaitu desain atau look yang terlihat mewah. Tidak bisa dipungkiri, desain dari Vivo Y21 ini emang terlihat mewah dan premium. Bagian belakangnya terlihat simpel karena hanya ada framing kamera kotak di sana. Untuk cover belakangnya memiliki finishing yang glossy, sehingga menimbulkan efek premium dan glowing sana-sini. Bentuk bodinya saya juga suka karena flat atau kotak dengan ketebalan yang cuma 8,0 mm dengan berat 128 gram. Jadi bikin HP-nya lebih nyaman saat digenggam. Mungkin yang jadi sedikit catatan tampilan depan aja yang masih menggunakan konsep layar water drop screen. Jadi agak sedikit kurang simetris dengan desain bagian belakang yang sudah kece badai. Tapi secara keseluruhan saya suka dengan desain Vivo Y21 ini. Untuk kelebihan yang kedua yaitu punya fitur flagship extended RAM. Mungkin fitur seperti ini sudah banyak kita temui di merek lain, tapi untuk Vivo sendiri ini merupakan hal yang baru di segmen harga 2 jutaan dan merupakan hal yang positif juga. Memiliki RAM sebesar 4 GB dan bisa di-extend hingga 1 GB. Ya lumayan lah, karena dengan adanya fitur ini multitasking bisa jadi lebih lancar dan nyaman, walaupun harus ada memori internal yang dikorbankan. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah sudah fast charging 18 watt dan port yang sudah Type-C. Mungkin di merek lain fast charging dan port yang sudah Type-C sudah jadi hal yang lumrah. Tapi untuk Vivo sendiri ini merupakan hal yang sangat positif. Karena jika berpatokan dengan seri Y20 pendahulunya, kecepatan chargingnya cuma 10 watt dan port yang masih micro USB. Jadi charging dari 0 sampai 100% butuh waktu 3 jam lebih. Tapi untuk Vivo Y21 ini tidak demikian. Karena charging dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Jadi cukup lumayan di sini karena lebih efisien menghemat waktu. Untuk kelebihan yang keempat dan yang terakhir yaitu kamera yang bisa diandalkan. Buat kamu yang belum tahu, Vivo Y21 dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro yang sudah multifungsi. Untuk kamera depannya kita harus puas dengan resolusi sebesar 8 megapiksel aja. Walaupun memiliki resolusi kamera yang biasa aja atau bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi untuk hasil foto dan videonya sudah bisa diandalkan. Karena memiliki kontras dan komposisi warna yang baik. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat saja dari hasil kamera yang sudah ada. Dan ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Vivo Y21 di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk warna kulitnya, kira-kira pucat atau masih dapat atau masih oke sama warna backgroundnya. Dan yang nggak kalah penting yaitu kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau yang saya lihat dari preview layarnya untuk warnanya itu masih ya cukup oke dengan harga 2,4 jutaan. Ini adalah contoh perekaman video. Yang sebelah kiri ini menggunakan Vivo Y21 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Vivo Y21s. Untuk perekaman videonya keduanya ini sama-sama mentok di ukuran 1080. Itulah tadi 4 kelebihan dari Vivo Y21 versi sesuai harga. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama yaitu chipset yang kurang powerful. Vivo Y21 menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer, yang dimana chipset ini sama dengan Y20 pendahulunya dan Vivo Y12s yang dijual dengan harga 1,8 jutaan. Artinya tidak ada peningkatan dari segi chipset. Ini agak disayangkan sih, dengan harga 2,4 juta tapi sayangnya chipset yang dikasih kurang powerful. Buat main game-game berat sekelas PUBG sih sudah bisa, tapi kamu tidak akan dapat performa yang prima, bakal saling silaturahmi dengan delay atau frame drop. Untuk kekurangan yang kedua yaitu fitur kamera yang minim. Walaupun hasil jepretan kameranya lumayan oke, tapi sayangnya untuk fitur kamera yang ditawarkan sangat sedikit di sini. Selain foto dan video, di sini cuma ada foto panorama, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya cuma ada foto live, time lapse, mode profesional dan foto dokumen. Fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion belum ada di sini. Jadi untuk harga 2,4 juta terlalu tinggi menurut saya. Padahal biasanya Vivo terkenal unggul di sektor kameranya. Dan untuk kekurangan yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu harga yang terlalu mahal. Dijual dengan harga 2,4 juta, Vivo Y21 dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 4 GB dengan internal memorinya 64 GB. Menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh yang sudah fast charging 18 watt.
Dari semua spesifikasi yang ada, yang bikin HP ini terlalu mahal menurut saya terletak pada internal memorinya yang kecil dan chipset yang digunakan. Sekarang memori 64GB cukup buat apa sih? Simpan foto kenangan mantan aja juga udah penuh. Karena jika kita intip merek sebelah, kebanyakan harga segini sudah memiliki internal memori sebesar 128GB. Tapi di sini kita harus puas dengan 64GB aja. Dan kalau kamu anaknya update banget, spesifikasi yang ditawarkan Vivo Y21 ini sama saja dengan spesifikasi Vivo Y20 pendahulunya. Bedanya cuma di kecepatan charging yang sudah 18 watt dan port yang sudah Type-C. Selebihnya semuanya sama. Jadi fix ini mah. Bisa dibilang Vivo Y21 adalah Vivo Y20 yang ganti baju atau ganti model aja. Tapi bukan berarti HP ini jelek loh ya. Tidak sama sekali. HP ini bagus dan worth it untuk dibeli. Baliknya tergantung dengan kamu aja. Dan yang paling penting, tidak ada produk yang sempurna. Yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Semua produk pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tipsnya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Karena di sini saya cuma menjabarkan saja tanpa ada pengurangan atau penambahan sedikit pun. Jadi ya beginilah apa adanya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.